Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Olahraga Prof. Heri Pramono dan juga Ibu Hijrah Maulidia Afifah MPD. Di sini saya akan membuat video penugasan terkait tugas akhir atau ujian akhir semester dari mata kuliah Sosiologi dan Olahraga. Di sini saya akan mengangkat tema olahraga dan politik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Febrianto dengan NIM 6101422077. Saya dari Rombel PJKRC, jadwal Rabu jam 9. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu olahraga dan politik. Untuk latar belakangnya sendiri, hubungan antara politik dan olahraga itu seringkali melahirkan berbagai peristiwa yang penting, baik itu bersifat positif maupun negatif. Peristiwa tersebut seperti contoh boikot Olimpiade Moskow pada tahun 1980 yang didorong oleh keputusan politik Amerika Serikat, atau penggunaan olahraga sebagai alat diplomasi seperti diplomasi pingpong antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 1971. Itulah contoh dari bagaimana politik dan olahraga seringkali berjalin erat. Dalam konteks sosiologis, olahraga tidak dapat dipisahkan dari politik. Politik seringkali menggunakan olahraga sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Olahraga digunakan sebagai instrumen kekuasaan untuk membangun citra negara, menguatkan identitas nasional, dan bahkan menjadi medium diplomasi internasional, dan juga sebagai bahan politik untuk berkampanye. Pengertian dari olahraga sendiri itu, olahraga terdiri dua kata, dari kata olah dan raga. Olah yang berarti mengolah atau mematangkan atau juga membina, sedangkan raga yang berarti badan dari kita semua. Dapat disimpulkan, olahraga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara teratur dan terencana. Tujuannya untuk mendorong, membangkitkan, dan mengembangkan serta membina kekuatan, baik itu jasmani maupun rohani. Olahraga sendiri itu dibagi 3 jenis. Yang pertama itu olahraga pendidikan, yang kedua olahraga rekreasi, dan yang ketiga olahraga prestasi. Olahraga pendidikan sendiri memiliki definisi, yaitu dari kata pendidikan, artinya olahraga dilakukan sebagai proses belajar pendidikan jasmani dengan teratur dan berkelanjutan. Tujuannya untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta kebugaran jasmani. Yang kedua itu olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi ini definisinya olahraga yang dilakukan karena terdorong dari keinginan sendiri. Tujuannya untuk menyegarkan kembali jasmani dan rohani serta memperoleh kesenangan semata. Untuk yang ketiga itu olahraga prestasi, yang merupakan olahraga yang dikelola dan dilakukan secara profesional dengan tujuan memperoleh prestasi yang optimal pada cabang-cabang olahraga. Pengertian politik sendiri dari kata Yunani, yaitu polis. Lalu untuk dari kata polis sendiri itu suatu kota yang memiliki status negara kota, kemudian berkembang menjadi politis yang berarti warga negara, dan politikos yang berarti kewarganegaraan. Berdasarkan definisi politik di atas, disimpulkan secara singkat bahwa politik merupakan cara atau taktik untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kalimat ini sangat tepat dan erat berkaitan dengan olahraga, di mana olahraga sangat membutuhkan siasat atau taktik yang baik untuk mendapatkan sebuah prestasi. Tujuan dari itu sendiri
untuk mengupayakan suatu kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintah itu bisa diproses, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum yang ada. Politik digunakan untuk membuat suatu kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintah dapat memperoleh, mengenal, dan menerapkan demokrasi secara menyeluruh. Dan yang terakhir, politik digunakan untuk menerapkan dan mengelola politik yang ada di masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kerangka guna mempertahankan prinsip negara. Hubungan olahraga dan politik ini memiliki hubungan yang erat dan seringkali saling mempengaruhi. Meskipun olahraga sering dianggap sebagai sarana hiburan atau kompetisi yang sifatnya netral, kenyataannya olahraga ini sering digunakan sebagai alat politik dan dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan. Sebaliknya, kebijakan politik seringkali mempengaruhi perkembangan dan regulasi olahraga. Di masa depan, hubungan antara olahraga dan politik ini diprediksi akan semakin kompleks, terutama dengan meningkatnya perhatian terhadap isu-isu seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan persaingan geopolitik di ajang-ajang olahraga di internasional. Ada juga dampak positif dan ada juga dampak negatifnya. Ini olahraga menjadi pemersatu antar negara karena membawa nama baik dari negara. Yang kedua, politik ini bisa juga sebagai bahan sponsorship atau yang mendanai dari kompetisi tersebut. Yang ketiga, menjadikan olahraga ini lebih dikenal dan menjadi hiburan bagi masyarakat luas dengan diadakannya pertandingan olahraga yang menghibur. Yang terakhir, para pemimpin dunia bisa saling melakukan negosiasi dan komunikasi serta kerjasama dengan masalah olahraga seperti menggelar pesta olahraga di penjuru dunia. Contohnya Olimpiade. Untuk dampak negatifnya sendiri itu terdapat olahraga ini dijadikan sebagai alat untuk mencari suara, untuk mencari peluang jabatan yang lebih tinggi dari posisi sekarang. Untuk masa sekarang kemarin di mana diadakannya pilkada, ya dari situlah para politikus itu mencari peluang untuk mencari suara, ya dari salah satunya dari olahraga dengan mengadakan turnamen-turnamen yang membuat atau mencari suara dari masyarakat untuk bisa memilih para politikus tersebut. Yang kedua, prestasi atlet digunakan untuk menunjukkan kekuatan negara atau rezim politik yang berkuasa. Hilangnya sportivitas dalam olahraga baik dalam pertandingan maupun kepengurusan karena adanya campur tangan dari kepentingan politik. Hal ini terjadi pada tahun 2015 di mana PSSI yang merupakan Federasi Sepak Bola Indonesia mengalami diplomasi di mana yang satunya itu dari politik atau pemerintah, yang satunya dari kepengurusan. Hal ini menjadi dua diplomasi yang mengakibatkan PSSI itu dibekukan oleh FIFA dan tidak dapat mengikuti event-event internasional yang diadakan oleh FIFA. Dan yang terakhir, rusaknya kepengurusan organisasi olahraga karena lebih mementingkan urusan kepentingan politiknya sendiri. Hal itu banyak terjadi di Indonesia karena para pemimpin atau pemerintah itu seringkali rangkap jabatan baik itu dari pemerintah maupun organisasi olahraga. Olahraga sering menjadi kebanggaan dan bahkan martabat sebuah negara. Lewat olahraga, sebuah negara bisa lebih unggul dari negara lain. Sebagian negara bahkan sudah menjadi ikon dalam cabang olahraga tertentu. Seperti Amerika Serikat untuk basket atau Jamaika untuk lari cepat. Lalu bagaimana jika olahraga menjadi alat untuk menyampaikan protes atau dukungan pada suatu kejadian tertentu di muka bumi? Inilah yang kami ulas di segmen ini. Ada politik di panggung olahraga. Yang terbaru, apalagi jika tidak terkait dengan keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin menyerang Ukraina. Imbasnya, beberapa federasi dan liga olahraga memutuskan untuk mengesampingkan tim dan atlet Rusia. Gelombang boikot kepada Rusia dimulai 4 hari setelah Rusia melancarkan operasi militer ke Ukraina pada 24 Februari lalu.
Komite Internasional Olimpiade merekomendasikan agar Federasi Olahraga Internasional tidak membolehkan atau mengundang atlet dan ofisial asal Rusia dan Belarusia. Alasannya untuk melindungi integritas kompetisi olahraga global dan untuk keselamatan semua peserta. Setelah rekomendasi tadi, ada efek bola salju. Pada hari yang sama, Federasi Sepak Bola Internasional FIFA dan Asosiasi Sepak Bola Eropa UEFA menangguhkan keikutsertaan tim nasional Rusia dan klub asal Rusia dari kompetisi internasional. Kedua organisasi menyatakan solidaritas penuh untuk semua orang yang terdampak di Ukraina dan berharap agar situasi di Ukraina segera membaik, agar sepak bola bisa kembali menjadi pemersatu dan pencipta perdamaian bagi semua kalangan. Perhelatan olahraga yang sedianya berlangsung di Rusia pindah lokasi. Final Liga Champions pindah dari Gazprom Arena, Saint Petersburg ke Stade de France, Paris pada 28 Mei 2022 mendatang. Federasi Catur Internasional juga membatalkan Kongres Catur tahunan yang rencananya berlangsung di Moskow. Mereka membuka tawaran untuk alternatif lokasi lain. Tak ketinggalan, Federasi Automobil Internasional telah membatalkan Russian Grand Prix September nanti. Begitu juga dengan Komite Paralimpiade Internasional memutuskan melarang atlet Rusia dan Belarusia bertanding di Beijing tanggal 4 hingga 13 Maret 2022. Padahal sebelumnya Komite Paralimpiade Internasional sempat berbeda suara. Akhirnya tekanan internasional mengubah pendirian mereka. Bukan hanya kompetisi yang mempertemukan Homo sapiens yang kena imbas. Federasi Kucing Internasional juga memboikot kucing asal Rusia untuk mengikuti kontes. Ironisnya, atau ini tidak adilnya, tekanan serupa tak terjadi dalam beberapa konflik politik yang sama-sama menelan korban jiwa. Ambil saja contoh, Nazi Jerman ambil bagian dalam Piala Dunia 1938. Padahal beberapa bulan sebelumnya Nazi menganeksasi Austria. Bahkan dalam perhelatan Piala Dunia 1938, Nazi memaksa sejumlah pemain Austria untuk bermain dalam tim Nazi Jerman. Ada pula Prancis yang ikut dalam Piala Dunia 1950-an. Meskipun negara itu terlibat dalam perang berdarah melawan gerakan kemerdekaan Aljazair tahun 1954 sampai 1962. Angka kematian perang Aljazair masih kerap diperdebatkan. Namun, pihak Aljazair mengklaim lebih dari 1,5 juta jiwa tewas. Yaitu tadi contoh dari studi kasus yang terjadi karena Rusia itu melakukan perang dengan Ukraina. Dampak-dampaknya tadi bisa dijelaskan dari berita tadi. Untuk tidak hanya itu, ada juga yang terjadi karena korban dari olahraga dan politik itu terjadi juga di nasional juga atau di negara kita sendiri. Yang pertama ini terjadinya dualisme dalam organisasi PSSI pada tahun 2015. Hal ini membuat PSSI ini dibekukan dari FIFA karena yaitu tadi terjadinya dualisme. Terus polemik pembangunan stadion Jakarta International Stadium, di mana stadion ini dibuat kampanye oleh salah satu calon gubernur yang pada saat itu membuat Stadion Jakarta International Stadium. Hal itu membuat karya dari tersebut kurang maksimal karena sebagai bahan politik atau bahan kampanye, dan sampai hari ini stadion tersebut jarang digunakan oleh event-event internasional, khususnya timnas Indonesia, karena kurang memadai atau kurang standar dari FIFA. Yang selanjutnya, pemilihan ketua umum PSSI. Hal ini terjadi karena ketua umum sekarang ini dari pemerintah. Hal itu membuat terjadinya hubungan pemerintah dengan organisasi ini terjadi. Tidak hanya dampak negatif, ada juga dampak positifnya, di mana pemerintah seringkali memperhatikan terkait PSSI atau Federasi Sepak Bola Indonesia. Terus kemudian
menyelenggarakan event olahraga untuk mendongkrak popularitas dalam berkampanye. Hal ini terjadi ketika para calon-calon penguasa melakukan kampanye, dan aksi kampanye tersebut dengan menyelenggarakan event olahraga yang membuat minat atau menarik simpati dari masyarakat itu naik. Jadi dengan menyelenggarakan event, hal itu membuat ajang menjadikan event tersebut untuk mencari suara. Selanjutnya, kasus Ganjar dan Piala Dunia U20 di Indonesia. Hal ini sangat mengejutkan di Indonesia, di mana Pak Ganjar selaku pada saat itu menjadi Gubernur Jawa Tengah, dan ada juga Gubernur Bali, yang dimana Jawa Tengah dan Bali itu sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, dimana beliau menolak keikutsertaan negara Israel, dimana Israel tersebut lolos Piala Dunia melalui kualifikasi yang diselenggarakan oleh FIFA. Hal tersebut membuat Israel mau tidak mau ditolak oleh Pak Ganjar, karena kata dari Bung Karno selaku Presiden RI nomor 1, yang dimana ditegaskan pada UUD itu semua penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena kasus Israel yang menjajah Palestina membuat Pak Ganjar dan Gubernur Bali menolak keikutsertaan Israel di Indonesia. Hal itu membuat Piala Dunia U20 di Indonesia batal diselenggarakan dan diganti di Amerika. Hal itu membuat seluruh masyarakat Indonesia kecewa dengan statement atau pernyataan dari Pak Ganjar, dan hal itu menimbulkan pro dan kontra yang terjadi di masyarakat Indonesia. Dapat disimpulkan, keterkaitan antara olahraga dan politik tidak dapat dipisahkan dalam banyak aspek kehidupan modern. Sementara keterlibatan politik dalam olahraga dapat membawa dampak positif seperti berperan sebagai sponsorship dalam pembangunan infrastruktur, pembinaan olahraga, dan lain sebagainya. Campur tangan yang berlebihan atau dimanipulasi untuk kepentingan politik dapat merusak sportivitas, prestasi, dan integritas olahraga itu sendiri. Campur tangan politik dalam olahraga harus dikelola dengan baik agar memberikan manfaat bagi masyarakat dan menghindari dampak negatif yang dapat merugikan perkembangan olahraga di masa depan. Ya, itu saja penjelasan singkat dari saya terkait tema olahraga dan politik. Sekian dari saya, Muhammad Rifki Febrianto dengan NIM 6101422077, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Izin pamit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.